Baik, dengan demikian paripurna ke-18 ini kita nyatakan selesai, dan selanjutnya kita masuk laporan hasil asistensi Bamperda. Kepada Pak Ketua Bamperda kami persilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Baik, kami langsung membacakan laporan, tapi sebelumnya kami ingin menyampaikan informasi bahwa memang dalam laporan kami ini di bagian terakhir terkait dengan raperda tentang RW, ya, kami terlanjur untuk menyusun laporan ini sebelum informasi tadi dari pemerintah langsung dari Pak Bupati sendiri bahwa persubnya sudah ada, persetujuan substansi RW dari Kementerian dari pusat sudah ada, sehingga mungkin besok kami bersama pemerintah untuk pagi-pagi ke depan untuk membahas ini di provinsi. Baik, Pak Ketua, kami langsung saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Manggarai Barat, juga yang kami hormati Pak Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, para asisten sekda Kabupaten Manggarai Barat, para pimpinan organisasi perangkat daerah di pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat, rekan-rekan pers yang hadir, singkatnya hadirin sidang paripurna dewan yang kami hormati. Mengawali penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Manggarai Barat terhadap hasil asistensi 4 buah rancangan peraturan daerah DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Terlebih dahulu kami menyampaikan salam damai Natal untuk umat Kristiani, serta mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita semua bisa bertemu kembali di ruangan sidang utama paripurna dewan yang terhormat ini dalam keadaan yang sehat walafiat untuk mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Bamperda DPRD Kabupaten Manggarai Barat terhadap hasil evaluasi dan penyempurnaan 4 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat pada masa sidang 3 tahun sidang 2021. Dasar pelaksanaan mungkin bisa terbaca, waktu dan tempat kami sampai dengan Minggu tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan 12 Desember 2021. Tempatnya yang pertama harmonisasi di Kanwil Hukum HAM Provinsi NTT, kemudian pada sore harinya juga di Biro Hukum Sekda Provinsi NTT. Adapun peserta evaluasi yang hadir adalah pertama Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi, kemudian pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat, ketua dan anggota Bamperda Kabupaten Manggarai Barat, dan pemerintahnya asisten sekda Kabupaten Manggarai Barat, kemudian juga hadir perancang dari Kanwil Hukum HAM dari Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga organisasi perangkat daerah yang terkait dengan 4 raperda yang diusulkan oleh Pemda Manggarai Barat. Lalu kemudian hadir juga bagian hukum sekda Kabupaten Manggarai Barat, Kapak dan staf sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Barat juga hadir. Materi pembahasannya adalah 4 ranperda itu. Yang pertama ranperda tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Yang kedua, Ranperda tentang pajak daerah. 3, Ranperda tentang retribusi daerah. Lalu yang keempat, Ranperda tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Hasil harmonisasi karena ada 2 tahap. Pertama di kantor hukum yaitu harmonisasi. Yang pertama di harmonisasi di kantor hukum, Ranperda tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharmonisasi tidak mengalami perubahan dan dapat diterima untuk dilanjutkan pada tahapan evaluasi di Biro Hukum Sekda Provinsi. Kemudian Ranperda tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat tidak mengalami perubahan dari sisi penormaannya dan dapat diterima untuk dapat dilanjutkan pada tahap evaluasi pada Biro Hukum Sekda Provinsi. Jadi perda ini di tingkat harmonisasi tidak masalah. Kemudian yang 3, Ranperda tentang pajak daerah. Dalam perda ini ada penyesuaian angka tarif pada lampiran 1. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan permohonan Pemda Manggarai Barat melalui surat nomor HK-301-3/12 perihal penyampaian penyesuaian tarif pajak daerah dan tarif retribusi daerah dalam Ranperda hasil pembahasan Bapemperda. Surat tersebut tertanggal 10 Desember 2021. Jadi kopi suratnya terlampir dalam laporan ini. Berdasarkan surat sebagaimana tersebut di atas, tim perancang bersama pimpinan DPRD dan Bapemperda melakukan penyesuaian tarif pajak daerah untuk dapat digunakan dalam lampiran rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagaimana berikut, perlu kami bacakan. Jadi untuk klasifikasi pertama, hotel Melati, di pembahasan kita di Bapemperda sampai pada laporan Bapemperda itu 7%. Berdasarkan surat permohonan pemerintah untuk melakukan penyesuaian kembali, ya hasil penyesuaiannya menjadi 8%. Bintang 1 dari 7% menjadi 10%. Bintang 2 8% menjadi 10%. Demikian juga bintang 3 8% menjadi 10%. Klasifikasi 2, motel yang sebelumnya 6% menjadi 8%. Losmen 6% menjadi 8%. Gubuk pariwisata 5% menjadi 8%. Wisma pariwisata 5% menjadi 8%. Pesanggerahan rumah penginapan dan sejenisnya dari 5% menjadi 8%. Kemudian klasifikasi 3, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 dari 4% menjadi 8%. Kemudian pajak restoran, kantin atau dapur sebelumnya 5% menjadi 8%. Warung atau depot termasuk warung kaki lima, warung tenda, warung emperan, angkringan dan sejenisnya dari 5% menjadi 8%. Kemudian pajak hiburan, klub malam, diskotik, karaoke, lounge, kafe, bar, pub dan sejenisnya dari 15% menjadi 25%. Perlu kami informasikan bahwa sebelumnya klub malam, diskotik, karaoke, lounge, kafe, bar, pub dan sejenisnya itu 35% sebelumnya 35% yang kita terapkan selama ini. Pembahasan Bapemperda 5%, 15%, tetapi diminta ditinjau kembali oleh pemerintah menjadi 25%. Itu artinya masih di bawah sebelumnya. Jadi 25%. Kemudian panti pijat, refleksi, mandi uap dan spa dan pusat kebugaran
dari 20% menjadi 25%. 4. Ranperda tentang pajak daerah. Pada lampiran 1 ranperda ini berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan penyesuaian tarif retribusi daerah untuk dapat digunakan dalam lampiran rancangan peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagai berikut. Objek retribusi sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3. Ya, sebelumnya 1.000 sekali parkir. Setelah dilakukan penyesuaian menjadi 2.000 sekali parkir. Kemudian retribusi parkir berlangganan. Ini kita belum karena memang belum ada fasilitas kita. Kemudian sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3. Untuk berlangganan, untuk yang berlangganan, yang sebelumnya 100.000, ya 100.000 per bulannya menjadi 150.000. Nah, ini perlu kita siapkan fasilitasnya, dan mungkin setelah ini baru pemerintah bisa pikirkan. Kemudian kendaraan roda 4 atau lebih dari 320 hasil pembahasan setelah dilakukan penyesuaian menjadi 450.000. Kemudian retribusi penjualan hasil produksi daerah, bibit ternak babi. Hasil pembahasan di Bapakperda yang umur 1 sampai 3 bulan harganya 750.000. Kemudian yang umur 4 sampai 6 bulan saya mohon ini di laporan ini. Nah, setelah penyesuaian jadi bukan hitung ekor, tetapi menjadi kilogram. 8 kg sampai dengan 10 kg menjadi 1 juta. Ya, ini permintaan pemerintah. Tapi ini juga mungkin kita harus ini Pak Bupati, karena ya mestinya kan kali punya pemerintah mestinya di bawah harga yang ada di pasaran sebenarnya. Ya, mungkin ada pemerintah punya pertimbangan lain. Kemudian lebih dari 10 kg dikenakan tarif tambahan sebesar 90.000 per kilo. Kemudian retribusi IMTA, tenaga kerja asing itu dari sebelumnya 1 juta menjadi 1.400.000 per tahun. B. Hasil evaluasi dan penyempurnaan di Biro Hukum yang tadi ini diharmonisasi, Pak. B. Hasil evaluasi dan penyempurnaan di Biro Hukum Provinsi. 1. Yang berkaitan dengan perda tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk ranperda ini secara keseluruhan tidak mengalami perubahan dan dapat diterima. Namun pada pasal 5 huruf E yang semula berbunyi melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya, untuk pasal 5 huruf E ini frase pada wilayahnya di-drop, diganti frase di daerah, sehingga pasal 5 huruf E selengkapnya berbunyi melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya. Jadi bukan di wilayahnya tapi di daerahnya. Dengan demikian khusus ranperda ini dapat langsung ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Kalau diizinkan, hari ini juga kita langsung tetapkan ini. Lalu yang kedua, Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi. Berdasarkan regulasi yang baru bahwa untuk pajak daerah dan retribusi daerah harus terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan secara bersama-sama kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, kemudian melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi yang dilakukan gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, sehingga untuk Ranperda tentang pajak daerah dan Ranperda tentang retribusi daerah ditunda pengesahan penetapannya. Kita masih tunggu dari pusat. Lalu Ranperda tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Tadi saya sudah informasikan informasi terbaru. Untuk Ranperda ini ditunda pengesahan dan penetapannya karena masih terdapat kekurangan persyaratan administrasi sebagai dokumen pendukung, yaitu terkait dengan persetujuan substansi dari pemerintah pusat, yaitu Kementerian ATR BPN. Jadi tadi sudah dapat informasi dari Pak Bupati langsung bahwa sudah ada persetujuan substansi, sehingga kami diminta untuk bersama pemerintah besok pagi, siangnya kami ke Biro Hukum, sehingga lusa kami kembali langsung tetapkan ini menjadi perda. Penutup, demikianlah laporan hasil asistensi terhadap 4 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat pada masa sidang 3 tahun sidang 2021. Sekian dan terima kasih. 29 Desember 2021, Perda DPRD Kabupaten Manggarai Barat Ketua Yosef Suhardiesa, mengetahui pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat Martinus Mitar Ketua, Darius Angkur Wakil Ketua, Marcelus Jeramun Wakil Ketua. Terima kasih dan selamat sore.